Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan mereview kembali pada sore hari ini. Di tempat saya ini udah sore ya teman-teman, yaitu BAP Shiba. Teman-teman masih ingat nggak waktu yang lalu saya buat konten tentang BAP Shiba? Itu lumayan loh itu yang nonton dan sangat antusias. Itu grupnya ada grup lokal dan ada grup global. Oke, saya ulangi dan saya akan perjelas ya, karena ada sesuatu yang baru dengan websitenya. Kali ini websitenya jadi lebih cantik nih, saya lihat ya teman-teman. Oke, bagi kamu teman-teman yang belum sempat nonton, saya akan update lagi. Yang pertama, kita pergi dulu ke CoinMarketCap. Teman-teman, BAP Shiba ini sudah listing di CoinMarketCap. Oke ya teman-teman, rankingnya 4.357, nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah website aslinya yang official ya teman-teman, bapshiba.com. inilah ya, ini sudah di revamp bahasa Inggrisnya, artinya sudah diperbaiki ya, sudah diupdate, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, ini adalah komunitasnya ya, ini di Twitter dan di Telegram ya, mereka paling dominan. Join sejak September 2021 dan sudah beranggotakan 12.600 di Twitternya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian selain Twitter, mereka juga ada di Telegram ya, Telegram ya betul. Nah di Telegramnya teman-teman, mereka ada dua grup. Yang pertama adalah BAP Shiba, ini adalah Indonesian Army, sudah 10.000 ya teman-teman. Dan di globalnya itu BAP Shiba English only ini teman-teman, itu udah 19.000. Berarti arminya udah hampir 30.000 arminya ya di seluruh dunia. Oke teman-teman, kita lihat hari ini BAP Shiba harganya sudah 0,000354, atau hari ini saja sudah terbang 31,23%. Lumayan ya dalam satu hari loh teman-teman. Ya ini dia grafiknya, ini dalam satu hari. Oke, coba kita lihat dalam 7 hari terakhir. Ya, agak menurun ya. Nah, sekali lagi saya mau menjelaskan, kalau teman-teman lihat seperti ini jangan langsung minder, jangan langsung down. Ini artinya dari kiri ini sampai titik terendah ini berarti tekanan jual jauh lebih dominan daripada tekanan beli. Itu maksudnya. Sehingga nyampe di sini, ini namanya zero sum. Akhirnya di sini titik balik, sehingga sekarang mulai tekanan beli lebih besar daripada tekanan jual. Itu wajar. Di seluruh market manapun memang seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus paham ya, ada jual ada beli. Nggak ada market yang isinya pembelian semua atau penjualan semua. Itu nggak sehat teman-teman. Curiga itu, jangan-jangan bukan market itu. Ya teman-teman, mau di forex, mau di gold commodity, di saham, di kripto, kamu mau sebut di mana lagi yang gerak-gerak ada up and down, pasti ada jual dan beli. Jadi menanggapi naik dan turun tuh biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu parno-parno, terlalu fear banget, biasa ya. Dan saya harus selalu ingatkan di semua grup manapun, apalagi yang namanya koin-koin micin baru mau mengepakkan sayap, biasanya begitu mulai mengepakkan sayap itu dihantam oleh begitu banyak isu, selalu begitu ya. Berita miring lah, fooder lah, segala macam lah, orang yang iri hati, dengki, cemburu lah, nggak suka orang lain maju lah, wah macam-macam, kenyang deh. Dan bagi kamu-kamu yang tahan banting, biasanya mulia hasilnya, sangat menggembirakan. At the end of story, kalian akan happy sekali. Memang luar biasa. Saya aja megang saham teman-teman, bisa sampai 3 tahun loh. Kamu megang token berapa bulan? Ada nggak 2 bulan? Ya, rata-rata orang pinginnya gini, malam ini invest 1 juta, besok pagi tiba-tiba ujuk-ujuk udah jadi 10 miliar.
Gosok-gosok lampu Aladin aja lah kamu. Nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Oke, ya. Coba kita lihat dulu bagaimana respon internasional. Ini penting sekali teman-teman. Kita pencet dulu good. Apa kabar? Nah, teman-teman, lihat ini. Mata internasional menilai buff Shiba itu 93% adalah good. 8% aja yang bilang bad. Nah, bagus-bagus aja kan? Gitu. Jadi, berdasarkan ini kalian bisa menyaring kalau ada info-info lokal yang suka agak-agak miring. Ya, dari mereka-mereka itu yang kadang-kadang sedeng pikirannya. Lihatlah respon internasional. Ya, komunitas yang jauh lebih besar daripada lokal. Ya, lokal-lokal suka ngomongnya negatif sih. Food-food ya, fooder-fooder. Tapi kamu perhatikan yang internasional ini ya. Saya tidak dibayar sama buff Shiba. Nanti ada lagi yang bilang, ini sales buff Shiba. Kemarin saya di buff Doge, ini sales buff Doge. Lama-lama saya jadi sales semua token. Enggak, woi. Saya nggak dibayar loh. Ya, gratis ini saya buat. Karena saya mau mereview, memberikan informasi ke publik. Ya, teman-teman. Oke, jadi grupnya ada 2, saya sudah sampaikan tadi. Nah, ini adalah token komunitas yang terkuat. Kemudian saya mau sampaikan bagaimana cara membelinya, kan gitu. Biasanya lewat PancakeSwap. Kamu klik aja ini, langsung muncul seperti ini. Dan ini adalah smart contract-nya. 0x di belakangnya adalah 9F54B. Seperti itu ya teman-teman. Nah, begini. Biasanya sih langsung muncul B-Ship kodenya. Ya, langsung import seperti ini. Siapkan duitnya atau modalnya dalam mata uang BNB atau BUSD seperti itu karena kita di jaringan Binance jadi selalu depannya B seperti itu ya. Nah, atau ganti tukar guling token juga biasanya sih saya bisa begitu ya. Seperti ini ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau masukin 0,1 begitu. Nah, muncul ini buff Shiba-nya berapa nih? 3,6 miliar. Biasanya untuk mempercepat taruh saja di sini 0,2 ya. Dan atur-atur slippage-nya dimulai dari yang terkecil dulu. Kalau nggak bisa naik-naik dikit ya. Biasanya bisa. Seperti itu teman-teman. Coba kita lihat di sini dari segi developer wallet checker. Saya tidak melihat ada ada unsur-unsur rug pull ya teman-teman. Bahkan liquidity juga belum pernah di remove. Seperti itu ya. Berarti ini masih kalem-kalem lah. Kemudian dari segi holders, kita coba lihat holdersnya teman-teman. Nah, lumayan ya teman-teman, 24.211 sudah cukup berkembang ya. Kecuali teman-teman addressnya masih 100, 200 ya mungkin kamu ragu-ragu ya oke lah. Tapi ini udah puluhan ribu. Mantap ini teman-teman. Oke teman-teman ya, ininya sudah oke. Cara belinya sudah saya jelaskan. Ininya juga sudah oke. Kemudian, coba kita lihat lagi. With the help of muscular community. Nah, ini harus kita terjemahin deh kayaknya nih. Terjemahin dulu ah. Walaupun kadang-kadang bahasa Indonesianya suka rada-rada ngaco, tapi nggak apa-apa ya. Coba kita lihat dulu. Oke, nah. Aula besi. Apa ini aula besi? Nah, dengan bantuan komunitas yang kuat, bukan berotot, mana ada komunitas berotot. Meme yang diinduksi kafein dan tentu saja sedikit pemasaran, B-Ship bertujuan untuk menjadi salah satu anjing top di kripto. Waduh, ini kalau udah Shiba, teman-teman, ini biasanya ada nyerempet-nyerempetnya dengan Shiba Inu ini. Sama seperti Doge ya, selalu nyerempet-nyerempetnya Doge, buff Doge, segala macam. Ya, selalu nyerempetnya pasti link-linknya ya, connect-connectnya ke si Elon Musk biasanya ini ya. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini. Kita coba lihat about dulu ya. Deflasi, ini berarti tokennya lama-lama berkurang. Kalau inflasi, tokennya lama-lama nambah. Ya, mata uang fiat biasanya itu. Ini pembakaran, burn-nya nyata 1% dari setiap transaksi yang dibakar. Oke, likuiditas otomatis. Ya, ini akan ditambahkan secara otomatis. Nah, ini standar ya. LP-nya itu dari hasil penjualan token itu. Nanti LP-nya sekian persen masuk ke LP. Begitu ya, teman-teman. Oke, anti pause. Wah, nanti bingung lagi orang. Pause? Apa ini? Kok ada pause? Kalau yang udah familiar sih, udah biasa di dunia kripto, langsung ngerti whales. Whales itu artinya orang kalau di saham tuh maksudnya bandar ya. Bandar itu bukan berarti judi ya. Maksudnya orang-orang yang suka bawa uang banyak gitu loh. Kalau mau masuk langsung borong, ngeri. Ya, kamu belanja cuma 100, 200 ribu, sejuta, 2 juta, datang dia 1 miliar. Begitu dia masuk langsung kelihatan kok. Biasanya candlestick-nya langsung terbang gak karu-karuan tuh. Hijaunya panjang kayak tiang listrik. Tuh, tanda-tandanya begitu. Kalau whales-nya masuk hijau tiang listrik,
Kalau whales-nya keluar, ya merah yang listrik juga sih. Oke, ini community driven ya. Berarti ini ciri-ciri token seperti ini biasanya kalau komunitasnya kuat, itu biasanya ya pump lah ya tokennya, teman-teman. Kemudian Fairlands, dia tidak ada sistem pre-sale. Kemudian LP-nya di lock 100% ya, initial liquidity is lock. Oke, ini data-data penting teman-teman ya. Market cap-nya 1,1 miliar US dollar, 24,1 tadi udah ya. Supply-nya 94,7 triliun, yang sudah di burn itu ya 5,3 triliun ya, 5,3 dari 100 berarti 5,3% lah ya. Secara tokenomics seperti ini, supply-nya 100 triliun, 94,7 circulating supply, 5,3 triliun total burn, 54% LP token di burn ya, seperti itu ya. Oke, ini transfer fee structure, ini berarti 6, 7, 17% ya fee-nya. 1% burn, 5% marketing, 1% liquidity, maksimum fee-nya 10 maksudnya ya. Jadi ketika nanti teman-teman belanja di PancakeSwap seperti ini, nanti maksimum, kalau dibilang maksimum jangan langsung taruh 10% teman-teman. Nih slippage-nya. Jangan langsung taruh 10 di sini. Coba dulu 0,5, 1, 2, 3, 4. Nanti kamu rugi sendiri kalau tiba-tiba ujung-ujung langsung pasang gede-gede. Gitu ya teman-teman. Ini ada testimoni-testimoni dari bule. Ini ada orang kulit hitam, saya udah tonton sih tadi. Nanti kamu bisa tonton ya. Nanti alamat websitenya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Semua yang link-link yang penting. Roadmap teman-teman, coba kita lihat. Fase 1 BC Launch, KYC Know Your Customer, dan audit ini udah lewat ya. Fase satunya udah lewat. Website revamp ini sudah dilakukan karena ini website yang sekarang ini udah jauh lebih bagus saya lihat dari yang pertama saya review. Second marketing campaign, Billionaires Club NFT airdrop to holders, dan rasanya ini lagi di step 3 kayaknya ya, 2 ke 3. Exchange listings, P2E like NFT mini game, third marketing campaign, renouncement of ownership. Jadi yang saya tahu, yang saya dengar ya, ini mereka akan ada semacam game ya, mini game yang semacam NFT begitu ya. Teman-teman tahu kan NFT itu sekarang lagi booming banget dan itu mahal loh teman-teman. Kalau dibilang NFT itu mahal, setara dengan barang-barang antik itu kalau di dunia sektor real ya. Misalnya contohnya lukisan gitu, nggak ada HET-nya itu teman-teman. HET itu harga eceran tertinggi, nggak ada HET-nya teman-teman. Kalau Indomie ada HET-nya. Indomie ada loh teman-teman. Kalau di supermarket kamu beli 3.000, tiba-tiba ada yang jual 50.000, pasti kamu nggak mau beli. Karena apa? Ada HET-nya 3.000 itu harga pasarannya. Tapi kalau lukisan, contohnya lukisan Leonardo da Vinci begitu ya, dibikin dalam bentuk NFT begitu. Kalau di online kan dia NFT berarti namanya. Itu dijual misalnya di dunia real begitu harganya 500 juta, sah-sah aja. Nggak ada yang komplain teman-teman. Nggak ada juga yang bisa bikin saingannya. Atau 1 miliar, 10 miliar sah-sah aja. Nah, ini kalau sampai game berbasis NFT teman-teman, biasanya sih misalnya di transaksi antar game ya, ada hadiah-hadiah dalam bentuk token-token, misalnya tokennya Bapsiba atau tokennya NFT Bapsiba begitu. Ini jadi ketika kita main game jadinya play to earn jadinya. Biasanya seperti itu ya, play to earn. Main game tapi dapat duit dalam bentuk koin NFT Bapsiba. Kira-kira begitu ya teman-teman. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya ya, ada hal-hal penting, ini udah dibuatkan ya. Frequently asked and question seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini coba beberapa kita coba lihat. When and where did Bapsiba launch? Bapsiba Fair launch itu tanggal 25 Oktober. Oh, sudah ya. Launchingnya sudah tanggal 25 Oktober kemarin. Kemudian why Shiba deflationary? Ya, kenapa Bishop deflationary? 1% dari setiap transfer akan dibakar. You can see the total amount burned when you look at all Bishop holder. Oke, bisa link di sini. Who owns? Siapa yang memiliki LP? At the launch of Bapsiba 100% LP token will lock at Unicrypt. Oh ya, di Unicrypt ya. Kalau begitu coba kita pergi ke white papernya ya, seperti itu ya. Ini kalau komunitas kan tadi saya sudah bicarakan nih teman-teman. Telegram dan Twitter ya. Kalau saya lihat Instagramnya agak kurang. Seperti itu, kurang berkembang. Nah, Bapsiba white paper. Nah, ini keterangan-keterangan yang udah ada juga tadi ya. Sebagian saya sampaikan. Deflationary ini tadi udah, anti whale. Jadi teman-teman di sini nggak bisa paus-paus masuk sembarangan. Maksimum itu boleh beli itu 0,5% dari supply. Supply-nya kan 100 triliun ya. 0,5% berarti 0,5 per 100. 0,5 kali 1 triliun berarti 500 miliar. Ya, maksimum orang bisa belanja itu 500 miliar token.
Begitu ceritanya. Dan fee-nya maksimum 10%, berarti maksimum 10% berarti 50 miliar token ya maksimal. Lumayan sih. Nah, LP-nya itu di-lock di Unicrypt ya. Oke, nggak ada masalah. Kemudian ini tadi sudah ya teman-teman. Ingat ya, ini ya hal yang baru yang mau disampaikan adalah ada gamenya berbasis NFT begitu. Ya, sekarang ini teman-teman lagi pada booming banget game berbasis NFT ya. Tadi di video-video sebelumnya saya udah sampaikan juga, dan itu membuat token-token tersebut betul-betul terbang ya, teman-teman. Oke, sedikit lagi saya mau sampaikan tentang masalah Depocoin ya. Depocoin teman-teman, ini mungkin ada yang gimana-gimana. Nggak semua orang secara psikologi ya teman-teman bisa kuat melihat token ini, token lah. Nggak semua orang secara psikologi bisa kuat melihat chart seperti ini teman-teman. Ada yang nggak bisa tidur loh lihat beginian. Kalau saya udah biasa teman-teman ya. Ini saya bikin ini chartnya daily ya, ini daily. Jadi kalau saya lihat ini teman-teman tanggal 8 November ya, 8 November. Kemudian 9 November ini naik 2 kali, luar biasa ini wheels masuk ini 2 hari berturut-turut, tiba-tiba dibanting seperti ini, ya kan? Kemudian kalau analisa candlesticknya dia coba mau rebound tapi tekanan jual masih lebih kuat. Sepertinya ini masih akan turun sedikit lagi. Nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting itu kita lihat bahwa secara fundamental tanda kutip itu solid. Apa itu fundamentalnya? Komunitasnya kuat, proyeknya jelas dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Dari review saya yang lalu, ini sudah ada tambahan game berbasis NFT. Berarti kerja developernya. Oke teman-teman, segitu aja review saya. Ingat ya, do your own research. Anda tidak boleh membeli atau menjual hanya berdasarkan apa kata saya. Harus Anda lakukan penelitian kembali berulang-ulang. Ya teman-teman, ingat teman-teman, uang-uang Anda, untung rugi juga harus Anda yang tanggung jawab sendiri. Segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, dan see you at the top.